Sobat calon guru semuanya, di sini dari Kemenpan RB telah mengumumkan bahwasanya untuk pengisian formasi P3K 2024 didahulukan untuk XTHK 2, kemudian non-ASN terdata di database BKN, dan yang terakhir adalah non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, selanjutnya untuk guru honorer tentunya saat ini masih tersisa ya, yaitu untuk P1 atau guru yang sudah lulus passing grade. Nah, kira-kira apakah nanti kita untuk guru lulus passing grade bisa daftar P3K Guru 2024 ataukah tidak? Kemudian apakah kalau misalkan kita guru swasta lulusan PPG atau mungkin juga guru honorer terdaftar di Dapodik yang masa kerja kurang dari 3 tahun, bisakah mendaftar P3K Guru 2024? Pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang nasib P1 atau guru lulus passing grade tahun 2021, dan seperti apa kriteria guru honorer yang bisa daftar P3K Guru 2024 yang sepertinya di tahun 2024 ini tidak ada lagi prioritas pengangkatan P3K Guru 2024. Bagi mereka informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Info terbaru Dirjen Nunuk soal nasib P1 di P3K 2024. Honorer harap cermati. Kira-kira bagaimana informasinya? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran P3K 2024. Imbasnya banyak informasi yang meresahkan honorer berseliweran. Teranyar ada informasi bahwa peserta prioritas 1 atau P1 tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P1 ini merupakan guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 dan belum mendapatkan formasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Makin lama pendaftaran P3K 2024 dibuka, isunya kian santer saja. P1 swasta pada ketakutan semuanya, kata Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Ibu Heti Kusrianingsih ya. Nah, Heti juga berharap peraturan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB tentang pengadaan P3K 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta, sebab P1 tersisa paling banyak itu dari guru sekolah swasta. Dan sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani saat dihubungi secara terpisah memberikan respon atas masalah tersebut. Menurut Dirjen Nunuk, dalam diskusi informal tim teknis saat pendaftaran tidak ada prioritas seperti halnya di tahun lalu. Jadi di sini ditegaskan bahwasannya dari Prof Nunuk ini menyampaikan bahwa untuk pendaftaran P3K Guru 2024 ini tidak ada prioritas seperti halnya di tahun kemarin teman-teman. Kalau misalkan tahun kemarin itu ada P1, P2, P3 dan juga P4. Dan seperti yang beliau sampaikan, jadi memang saat pendaftaran P3K 2024 semuanya bisa mendaftar ya terangnya. Dirjen Nunuk menambahkan Kemenpan RB menginginkan saat pendaftaran semua kategori ini boleh mendaftar. Namun pemerintah nanti akan memberikan kekhususan ya pada honorer termasuk P1 saat penentuan kelulusan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam Permenpan RB, ucapnya. Dirjen Nunuk kembali menegaskan komitmen pemerintah khususnya Kemdikbudristek untuk menuntaskan masalah guru honorer termasuk juga P1 dan tenaga kependidikan honorer. Itu sebabnya tahun ini Tandik pun mendapat formasi di P3K 2024. Kami sangat berharap Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemdikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi terkait, terutama dari Pemda. Ini adalah pungkas dari Prof Nunuk Suryani.
Dan kalau misalkan di sini kita sandingkan dengan rencana mekanisme seleksi P3K 2024, itu memang benar adanya teman-teman. Kalau misalkan kita cek ya untuk formasi P3K 2024 ini kan ini di bagian khusus P3K yang di sebelah kanan, kemudian yang di sebelah kiri ini adalah untuk formasi CPNS. Jadi untuk formasi P3K ini nanti sepertinya semuanya ini diperbolehkan untuk mendaftar, semuanya bisa mendaftar. Namun ketika nanti penentuan kelulusan ini nanti barulah akan diberikan afirmasi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K ini adalah dilakukan secara berurutan. Artinya ada kekhususan bagi teman-teman yang sudah masuk dalam urutan kriteria ini. Nah, untuk formasi yang dibuka di sini nanti dari seluruh pelamar bisa mendaftar P3K 2024 asalkan terdapat formasi yang dibuka yang linear dengan ijazah yang kita miliki. Nah, di sini nanti seluruhnya itu mengikuti seleksi dengan menggunakan komputer assist test ya atau CAT. Nah, selanjutnya untuk kelulusan, penentu kelulusan ini nanti akan berbeda dengan yang CPNS. Kalau CPNS itu kan kelulusan berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade ya. Passing grade CPNS 2024 dan juga berperingkat terbaik. Namun untuk yang P3K termasuk juga P3K guru, maka di sini nanti kelulusan itu berdasarkan dari peringkat terbaik. Jadi misalkan dalam satu peta persaingan itu terdapat beberapa peserta, nanti akan diperingkat siapakah peringkat yang terbaik. Tentunya di sini nanti kalau misalkan kita membaca informasi di depan tadi, nanti akan ada kekhususan dan juga afirmasi. Itulah nanti yang akan menentukan kelulusan. Dan tentunya di sini nanti untuk urutan dari pengisian formasi didahulukan yang pertama itu adalah dari XTHK2, kemudian guru honorer yang terdaftar di database PKN ini urutan yang kedua, sementara untuk urutan yang ketiga ini adalah guru honorer yang terdaftar yang aktif bekerja di sekolah-sekolah negeri ya. Kemudian di sini juga ada yaitu pengalaman kerja bidang yang relevan ini sebagai persyaratan, dan juga ada persyaratan aktif bekerja ya pada sekolah negeri ini minimal 3 tahun secara berturut-turut. Nah, selanjutnya terkait komitmen dari pemerintah ya, yaitu untuk P1 dan juga Tendik ini merupakan salah satu bagian dari usulan rekomendasi Kemdikbudristek terkait tentang penyusunan Kemenpan RB untuk pengadaan P3K Guru 2024. Yang mana di sini untuk usulan rekomendasi yang pertama tetap mengupayakan penuntasan guru lulus passing grade atau P1. Ini adalah merupakan di poin pertama. Seperti yang di sini nanti teman-teman memang semuanya bisa mendaftar, namun untuk penentuan kelulusan maka nanti akan didahulukan untuk termasuk juga teman-teman yang sudah P1 ya. Dikarenakan di sini dalam salah satu usulannya juga ini nanti tetap menggunakan data Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Nah, tentunya kalau misalkan masih ada formasi yang banyak, tentunya teman-teman yang tidak masuk dalam urutan prioritas XTHK 2 tenaga non ASN yang terdaftar di database PKN dan juga guru sekolah negeri ini pun nanti juga akan bisa untuk melakukan pendaftaran. Yang jelas update informasi terbaru semua guru honorer nanti bisa mendaftar. Namun untuk penentuan kelulusan ini nanti akan diberikan afirmasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan semoga di tahun ini kita bisa lulus semua ya P3K Guru 2024.